Renungan Minggu Advent kedua tahun C. Sudahkah kita menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan? Bacaan pertama diambil dari Kitab Baruk bab 5 ayat 1-9. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 4-6, ayat 8-11. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1-6. Saudara-saudariku terkasih, setiap tahun dan saat ini kita menjalani masa Advent sebagai suatu kesempatan untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Maka suasana yang ditampilkan di gereja-gereja adalah ada lingkaran Advent yang dihiasi dengan daun-daun hijau. Ada 4 buah lilin, 3 berwarna ungu sebagai simbol pertobatan, dan 1 berwarna putih atau pink sebagai ajakan kegembiraan. Tanda-tanda ini sebagai ajakan untuk menjalani masa persiapan, menantikan kelahiran Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan kedatangan Yesus? Apa saja yang perlu dipersiapkan atau sudah dipersiapkan? Sudah sepekan kita memasuki masa Advent, maka pasti sudah ada yang kita persiapkan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dan dalam pekan kedua, apa saja yang juga perlu kita persiapkan sebagai simbol tanda kesediaan untuk menantikan kedatangan Tuhan. 3 tokoh tampil dalam pekan kedua ini untuk memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama, Nabi Baruk. Nabi Baruk tampil mengajak bangsa Israel di tempat pembuangan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan cara menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan dan mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Berselubungkan selimut kebenaran Allah dan mahkota kemuliaan yang kekal. Maka mereka akan disebut dan diberi nama damai sejahtera dari hasil kebenaran Allah dan kemuliaan karena takwa kepada Allah. Maka mereka harus bangkit dan hendaknya mereka berdiri tegak. Tengoklah ke timur, lihatlah anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Bersukarialah dan bersukacita karena Allah akan datang meluruskan jalan kebenaran dan membawa damai sejahtera bercahaya di tengah dunia. Seruan ajakan Nabi Baruk ini mengajak kita untuk membaharui sikap hidup dan iman kita, menjadi manusia yang baik, benar, adil, penuh kasih, dan damai, serta beriman, mengandalkan Tuhan, dan siap menjadi cahaya bagi orang lain. Saudara-saudariku terkasih, tokoh kedua, Yohanes Pembaptis, sebagai nabi baru yang menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru, tampil dan melanjutkan seruan pertobatan dari nabi baru. Inti pewartaan pertobatan Yohanes Pembaptis adalah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobat berarti menanggalkan pola hidup lama, melepaskan segala sikap dan tindakan yang bertentangan dengan kasih. Beri diri dibaptis artinya bersihkan dirimu, sucikan dirimu
dengan segala firman dan perbuatan baik dari Allah. Pertobatan dan pemberian diri untuk disucikan adalah simbol persiapan jalan kedatangan Tuhan. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Caranya seperti apa? Tokoh yang ketiga, Paulus, tampil dan berkata, berdoalah dan saling mendoakan. Paulus mengajak kita untuk berdoa dan saling mendoakan. Ia mengajak kita dalam masa Advent ini mengucap syukur kepada Allah atas suasana kasih, suasana kerukunan dan kekeluargaan yang masih tercipta hingga saat ini bersama dengan sesama kita, kaum keluarga kita. Tinggallah dalam suasana kasih Kristus bersama dengan yang lain, dan hendaklah kamu tidak bercacat di hadapan Allah dan sesama manusia. Mari saudara-saudariku, kita ciptakan suasana hati, rumah dalam mempersiapkan kedatangan Kristus sesuai nasihat yang sangat bijaksana dan hidup dari Nabi Baruk, Yohanes Pembaptis, dan Santo Paulus. Semoga kita berhasil. Selamat memasuki pekan kedua Advent. Tuhan menantimu.